Kita terakhir ngobrol kapan ya, Dot? Masih ingat nggak, Dot? Kita terakhir ngobrol di Atrium Iya, betul. sebelum kakak ke sana. Tapi itu kapan Betul. ya? 2021. Oh iya, Ya, jadi udah. serius Kak? Iya kan, aku kami nikah kan 2021 di Desember. Eh, kami nikah. Oh, 2022, 2021 Desember kan kami nikah. Terus Januari tuh ke Jakarta pas mau balik ke sini kan. Di situ kita Iya. ngomong Oh iya benar, 2022. 2022. Iya Jadi, benar-benar. Sebelum kakak berangkat lah intinya. iya, jadi kayak mau sekitar 3-4 tahun ya. Iya, udah lama sekali kita Udah lama tidak kali. jumpa. eh jadi sebenarnya sedikit insecure juga untuk memulai ini karena aku mikir gitu kan, kan rencananya aku mau share di YouTube, tapi YouTube pun Hmm, juga follower apanya kan subscribersnya kan sedikit ya, hmm, cuman ada dorongan juga gitu ya, mulai aja karena aku kayak ada kegelisahan gitu loh ngelihat bagaimana eh, culture itu kayak jadi beban untuk banyak orang. hmm, Culture dalam artian bukan cuman eh, tradisi atau tarian adat istiadat, bukan yang seperti itu. Mungkin itu hmm, sebagian hmm, lah ya. Tapi culture yang aku maksud lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat gitu. Dan kayak persepsi tentang banyak hal, misalnya tentang sukses, misalnya tentang eh, apa namanya singleness, tentang menikah, tentang semua hal lah di dalam kehidupan gitu. hmm. Dan eh, kita melihat sebenarnya banyak dari adat istiadat atau budaya itu yang sebenarnya baik, tapi ada banyak juga yang nggak sejalan dengan kekristenan gitu. Dan menurutku hal-hal itu Hmm. kayak perlu untuk eh, dibicarakan aja secara terbuka gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita kita lihat gitu. Jadi kita buat aja gitu. Aku berpikirnya gitu. Banyak orang sebenarnya, termasuk orang-orang yang udah dibina di pelayanan, orang-orang Kristen, yang kuat banget itu arus arus budaya itu kuat Hmm. banget menarik banyak orang gitu. Dan menurutku kita nggak bisa survive sendirian. Gimana menurut Dodi gitu? Eh, kan Dodi terlibat banyak di pelayanan, tapi juga melihat keadaan yang di sekitar, apalagi ibu kota gitu. Bagaimana culture itu menjadi sesuatu yang seperti lebih digandrungi banyak orang sampai melupakan tentang bagaimana yang seharusnya, bagaimana yang benar gitu. Jadi pertanyaannya agak-agak rumit karena kalau melihat culture secara garis garis besar, eh, kita harus melihat juga dari berbagai sisi gitu. Nggak Mhm. cuma melihat culture, oke dia banyak menarik orang untuk jauh daripada komunitas Kristen eh, gitu. Tapi kalau kita mau mempersempit cakupannya di mana culture ini kita mau bilang culture yang negatif, nah banyaknya memang demikian. Iya memang sesuai dengan apa yang sekarang dunia sedang tawarkan gitu Mhm. loh. Dunia sedang kalau kita lihat atau baca zamannya gitu ya, aku coba terawang zaman nih ya Mhm. gitu, seolah-olah kan sekarang tuh di sosial media kita sering banget digembar-gemborkan, di usia segini lo harus bisa financial freedom lah gitu, lo harus bisa eh, menikah gitu misalnya kali gitu, kayak semacam apa ya, iya kalau di satu sisi kita melihat orang mulai aware tentang kerapuhan manusia, tapi orang mulai aware, orang mulai kebablasan. Di Mhm. satu sisi melihat bahwa ada batas-batas yang perlu dilihat secara jeli, itu dosa atau memang benar-benar bentuk kasih gitu. Nah, culture-culture itu yang membawa orang-orang yang mungkin ketika diperhadapkan dengan kekristenan yang sekarang juga uh, menawarkan satu ide yang
berlainan, ya 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 bentrok di situ. Nah, orang lebih milih eh, apalagi orang lebih milih yang yang ini gitu loh, yang satu lagi. Kenapa? Faktornya ya, satu orang ke gereja itu misalnya ya, atau orang katakanlah pemuridan KTB misalnya, atau kelompok kecil. Kalau ketemu PKK paling cuma 2 jam. Sementara mereka tuh di kampus setiap hari ketemu teman-teman yang punya pandangan tentang culture-culture yang tadi setiap hari. Apalagi berselancar di sosial media setiap hari. Nah, ini jadi pergumulan gitu. Bagaimana culture benar-benar menarik mereka dengan dunia yang menawarkan seperti itu gitu. Itu sih Kak sejauh Ya. ini. Ini menarik, Dot. Maksudku, Hmm. eh, apa namanya, yang Dodi lihat, itulah yang sebenarnya menjadi kegelisahanku juga, gitu. Dan mungkin kita apa ya, eh, agak sedikit sulit untuk membicarakannya kalau kita melihat dari perspektif orang yang nggak percaya dengan orang yang percaya dan kita mengcombine-nya Hmm. cukup 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 sulit gitu. Tapi Iya. mungkin kita bisa mengerucutkan kepada bagaimana orang yang percaya tapi tertarik oleh culture. Mungkin Hmm. spesifiknya di situ. Karena eh, mungkin apa ya, kita kita bisa bicara tentang ini yang benar karena apa? Karena kita punya standar yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang eh, tidak percaya, kita tawarkan adalah pengenalan akan Allah. Lalu kemudian kita punya standar yang benar. Satu hal yang menarik adalah bahwa banyak juga orang-orang yang percaya, ya at least mengaku percaya ya. Mungkin ada banyak tekanan-tekanan dari budaya gitu. Sesederhana mungkin orang Batak Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon gitu ya. Hmm. Dan kita didoktrin dengan hal itu bertahun-tahun ketika kita mungkin terlibat di tengah-tengah budaya yang ada gitu. Dan ini kan sebenarnya adalah hal yang baik. Kita punya harta kekayaan itu berkat Tuhan, bukan bukan tidak baik gitu. Tapi ketika itu menjadi center utama dan itu yang kita kejar dengan segenap tenaga kita, itu dosa kan gitu ya. Hmm. Nah, gimana caranya kita bertahan di tengah situasi yang seperti itu gitu? Dan apa peran komunitas menurut Dodi di tengah situasi yang seperti itu? Iya. Bagaimana ya bertahan di tengah-tengah gempuran seperti itu gitu ya. Eh, Satu buku yang aku baca itu judulnya The Good and Beautiful Life, ya itu kasih teaser gitu. Mhm, Eh, Pertumbuhan rohani seseorang itu memang dituntun ya, atau dibentuk oleh Roh Kudus, tetapi melalui disiplin-disiplin latihan jiwa gitu. Hal-hal baik pun bisa jadi berhala yang mhm, bikin orang jauh gitu dari Tuhan. Ya, salah satu contohnya kayak tadi, kita nggak apa-apa kok orang Kristen kaya, nggak mhm, masalah gitu. Tapi kalau motivasi seseorang pada akhirnya seperti itu, untuk mengejar itu aja gitu loh. Eh, Oke, cuma Tuhan yang tahu motivasi orang dalam melakukan sesuatu. mhm, Tapi itu terlihat dari hidupnya. Iya, komunitas pada akhirnya menawarkan ide-ide yang, komunitas orang percaya ya, pada akhirnya menawarkan ide-ide yang memang sudah, sebenarnya kita udah tahu gitu loh. Kita selalu diingatkan, kita selalu di ini, kita selalu bilang bahwa ya, pada akhirnya intinya ke situ. Kamu kamu sadari dirimu siapa di hadapan Tuhan gitu. Kamu mhm, eh, lihat dirimu, lihat Allah yang sudah banyak beranugerah gitu. mhm, Iya, kalau Allah adalah Allah yang merahmati, otomatis hidupmu juga hidup yang gracefully. mhm, Harusnya kan seperti itu. Hidup yang memang betul-betul hidup di dalam anugerah.
Nah, sejauh itu sih Kak sebenarnya komunitas berperan gitu. Tapi balik lagi, eh, di dalam kita nggak bisa maksa orang juga untuk, Hmm, eh kamu kamu udah terlalu jauh, oke, iya boleh di dalam teguran gitu. hmm, Tetapi untuk memaksa pada akhirnya, inilah sebenarnya ketegangannya orang Kristen gitu. hmm, Di satu sisi kamu nggak bisa maksa, di satu sisi kamu harus ngajak. Nah, bagaimana caranya eh, hidup di dalam ketegangan seperti itu? Gitu sih. Nah, ya, komunitas terus-menerus hidupnya begitu. ya, ya. Aku eh, apa namanya melihat ya kan ada satu anugerah yang Tuhan berikan ke orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. For example seperti Dodi gitu. Menurutku itu satu anugerah karena ditarik terus untuk ada di Ya, situ gitu. Tapi ya, ada banyak orang juga yang bekerja di sektor-sektor lain kan ya. Dan dengan eh, kompleksitas yang pasti berbeda gitu. Eh, dan misalnya eh, apalagi kalau kita orang Batak ya. Jadi paling banyak itu misalnya commute dari rumah ke tempat kerja berapa lama, dari tempat kerja balik ke rumah berapa lama, keluarga ada di rumah, terus hari Sabtu ada pesta, terus hari Minggu ada arisan, terus jadi memang penuh dengan semua apa namanya ya, semua rutinitas yang ini gitu. Dan eh, sebenarnya gitu ya, sebenarnya eh, apa yang perlu kita pahami gitu? Apakah akhirnya kan eh, memang kalau dipikir-pikir secara manusia ini melelahkan, nggak ada waktu lagi untuk ini gitu. Tapi eh, gimana Dodi memandangnya? Apakah komunitas yang butuh kita atau kita yang butuh komunitas? ya. Sejauh pengalamanku ya, kalau misalnya kita, jadi pertama aku jawabnya kalau kita misalnya melihat dari terbentuknya, ya komunitas Kristen khususnya memang dibentuk melalui orang-orang percaya gitu. Dan orang-orang percaya memang sejatinya tuh ada dorongan terus untuk membutuhkan satu sama lain. Makanya komunitas itu terbentuk dari rasa itu, gitu loh, Mhm. perasaan itu. Dan komunitas akan selalu juga membutuhkan orang-orang lagi, lebih lagi, Mhm. gitu, Ya. untuk sebagai sarana menghadirkan kerajaan Allah pada akhirnya, Mhm. kan gitu. Nah, ini berkaitan dengan foretaste-nya gitu ya. Mhm. Bagaimana komunitas juga berperan penting di dalam menghadirkan itu, cicipan-cicipan itu. Oh, Mhm. begini loh ternyata suasana kerajaan Allah nantinya, kan Mhm. gitu ya. Ya. Nah, nah itu. Nah, tapi seiring waktu memang di dalam berbagai komunitas Kristen, kita itu nampaknya ya, yang aku baca nggak cuma di dalam pelayanan yang sedang aku kerjakan, tetapi melihat pelayanan-pelayanan yang lain ataupun Mhm. gereja, nampaknya eh, kelabakan atau kaget ngelihat zaman yang berubahnya cepat banget. Tanggung jawab itu pada akhirnya di komunitas Kristen itu sendiri, Mhm. gitu. Bagaimana komunitas Kristen sebagai kerajaan Allah menghadirkan itu, portesnya itu, tapi di satu sisi kamu harus berani ngajak atau bisa ngajak orang melalui portes-portes yang kamu, uh, cicipan-cicipan kerajaan Allah yang kamu sudah tawarkan sama mereka. Nah, kelabakannya adalah terlalu menyesuaikan dengan relevan, 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 relevan gitu. Dan pada akhirnya kehilangan dasar-dasar yang sudah, yang kita bilang tradisional tapi itu sangat penting gitu. Justru sekarang pelayan-pelayan nampaknya melayani itu kayak suka-sukanya gitu loh. Mhm. Nampaknya kayak tidak ada hormat yang benar-benar kepada Tuhan. Mhm. Nah, kami melihat itu sebagai satu pergumulan di tengah konteksnya sekarang mahasiswa itu, kami pada akhirnya
tegur ya dengan satu sikap tokoh Alkitab gitu ya, melihat kondisi yang seperti ini, dan ini bisa jadi eh, satu apa ya, prinsip yang perlu dipegang satu komunitas. Mhm. Apakah di dalam komunitas, misalnya Elia ya, Elia ini waktu berperang melawan Isabel dan suaminya itu eh, Ahab, yang membangun kue-kue untuk Baal. eh, Elia itu nabi yang tiba-tiba muncul di satu Raja-Raja 17. Dia tiba-tiba datang di tengah kondisi yang lagi hancur-hancurnya itu umat. Mhm. Tapi dia bilang seperti ini, aku coba lihat eh, di Alkitab sebentar. Satu Raja-Raja 17 itu dia bilang ayat 1 khususnya, Mhm. eh, dia bilang begini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Itu menjadi satu seruan yang kalau kita pikir-pikir baca sekilas, sebenarnya ini apa sih, ngapain sih dia? Orang kan juga pasti bilang itu. Tapi kalau ngerti konteks di belakangnya, dia sedang berperang melawan Baal-Baal itu yang sedang dibangun oleh Ahab raja itu. Nah, bagaimana spirit melihat sebenarnya kita sedang melayani Tuhan yang hidup di dalam komunitas itu, gitu loh. Nah, satu contoh kecil adalah bagaimana firman itu, bagaimana kesukaan kepada firman di Mazmur 1 itu ya, menjadi eh, apa ya namanya ya, dopaminnya orang Mhm. gitu loh. Bukan hal-hal lain yang menyenangkan gitu ya. Manusia kan dibentuk dari habit-habitnya. Ya kalau sesuatu misalnya menjadi relevan, kita mulai games dulu lah, kita mulai ini dulu lah. Tapi apakah itu menjadi satu eh, hal yang benar-benar dibutuhkan, atau bagaimana kita menjaga ketegangan itu gitu. Kita Ya, perlu itu, tapi bagaimana menjaga ketegangannya dengan mengingat bahwa kita harus terkait sama firman gitu loh. ya, ya. Nah, gitu. Firman itu menjadi satu kesukaan kita. Nah, itu sih yang memang sebenarnya harus ditawarkan komunitas gitu ya. Mhm. Ya aku harus lihat. Ya aku yang bisa lihat gitu. Ditawarkan komunitas Kristen umumnya. Ya mungkin ini tradisional sekali, tapi yang memang kita butuhkan itu gitu. Mhm. Bagaimana orang-orang bisa melihat kalau dirinya di dalam masalah atau dirinya di dalam segala pergumulan, oke, kita bisa memakai hal-hal lain yang membantu kita gitu ya. Tetapi pada akhirnya firman yang menolong kita sepenuhnya, firman yang menjadi kesukaan kita. Ini menarik, Itu Dot. sih. Eh, yang pertama, di tengah kondisi sekarang, ada banyak sekali tempat pelarian dalam tanda kutip ya, yang bisa sangat gampang kita akses. Netflix lah, YouTube lah, medsos lah gitu. Akhirnya ketika kita gelisah, atau ketika mungkin kita lagi ada waktu luang, nah larinya ke sana nih, paling gampang gitu. Dan menarik tadi Dodi bilang bahwa semestinya ya firman Tuhan itu kesukaan orang percaya gitu. Dan eh, sebenarnya lebih jauh lagi itu kan sifatnya personal ya, bahwa Ya, kita mencintai firman Tuhan nggak bisa mm, bareng-bareng nih gitu. betul. Tapi di dalam komunitas itu kita saling mendorong untuk mencintai firman Tuhan. Nah, gimana cara membangun kecintaan kepada firman Tuhan? Yang pasti kan sebenarnya kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, impossible untuk kita mencintai firman Tuhan gitu. Tapi ketika sekarang kita bicara tentang orang percaya, artinya kita mengasumsikan bahwa kita ada di dalam roh yang sama gitu. Terus tadi menarik juga Dodi bilang disiplin untuk akhirnya membangun segala sesuatu termasuk ibadah di dalam komunitas, semua kegiatan di dalam komunitas berlandaskan ini benar-benar yang kita butuhkan
nggak sebenarnya gitu untuk membangun Iya, kita bertumbuh gitu? Atau ini hanya kita menyesuaikan dengan apa yang diinginkan orang atau dibutuhkan orang secara kita pikir ya, kita pikir dibutuhkan orang secara mungkin emosional karena sudah penat atau lain sebagainya gitu. Gimana caranya membangun disiplin itu di tengah komunitas? Mungkin komunitas ini kan ada komunitas yang besar, ada komunitas yang kecil gitu. Bagaimana iya, caranya membangun ini gitu, membangun kecintaan kepada firman Tuhan. iya. Nah, di dalam ya, karena aku mulai dari mungkin komunitas besar dulu ya Kak. Mhm. Ada satu mentor yaitu ya salah satu yang sebut abang gitu ya, belajar memang khusus untuk teologi ibadah gitu. Mhm. Kemarin beliau khotbah gitu ya di kami biasa di persekutuan doa Selasa Rabunya staff, beliau khotbah dibilang Robert Weber salah satu ahli ibadah ya dibilang begini, uh, worship itu kan doing God's story Mhm. gitu, doing God's story. Jadi kalau kita punya satu pemahaman besar ini, ketika menyusun liturgi pun kita melihat bahwa di dalam liturgi kita sedang menceritakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah, God story-nya Allah. Nah, God story-nya Allah adalah tentang Kristus yang menebus. Oh. Paling penting apa? Firman gitu. Mhm. Bahwa ibadah itu kan dialogis. Mhm. Bagaimana Allah sama umat itu sedang berbicara gitu. Mhm. Allah menyatakan revelation-nya, umat merespon. Nah, bagaimana di dalam gitu dan bagaimana di dalam ibadahnya umat selalu lihat bahwa Kristus menebus, Kristus yang membawa sejak awal semula ini umatnya melalui liturgi-liturgi yang kita sedang buat gitu di dalam ibadah-ibadah. Dan ini memang praktiknya sulit gitu ya. Kita benar-benar memahami nggak di dalam satu liturgi itu sebenarnya itu storyline-nya jelas gitu. Mhm. Kamu dipanggil beribadah sama Allah untuk apa? Allah yang seperti apa? Allah yang benar-benar membawamu dalam penebusan karyanya atau benar-benar atau Allah yang memang hanya sebatas yang kita kenal aja Allah memberkatiku, Allah yang uh, menolong pergumulanku, hanya sebatas itu aja gitu. Padahal karya Allah lebih besar bagaimana darahnya tercurah untuk menebus kita gitu. Nah, itu di dalam komunitas besar. Nah, Mhm. dalam komunitas yang kecil gitu ya, khususnya mungkin dalam kelompok-kelompok kecil, KTB-KTB gitu ya. Hal yang bisa disarankan ya, latihan sih Kak. Ya, aku bersyukur sih dibentuk di komunitas eh gitu ya. Ini Mhm. nyebut merek nih. Bayar nih kalau nyebut merek nih. Nah, bersyukur di satu sisi kita punya satu semacam tradisi ya atau satu semacam mungkin unsur paksaan kali ya. Tapi di situ aku melihat secara positif eh, ada habit yang terbentuk. Mhm. Ada habit yang terbentuk melalui disiplin-disiplin yang ada gitu loh. Dan itu terbawa sampai sekarang. Gitu bagaimana firman bener oke pertama awalnya memang kita akan mengalami kayak dipaksa ngapain sih disuruh baca firman terus, disuruh berdoa terus, disuruh baca buku rohani, disuruh nulis-nulis dan sebagainya. Tapi lambat laun semakin mengerti, ya aku percaya iman timbul dari pendengaran itu kan, Mhm. semakin mengerti, semakin dengar firman, semakin tahu bahwa oh iya, ini bukan hanya rutinitas biasa meskipun di dalam perjalanannya kita patut akui adalah mungkin kita males lah, mungkin kita bergumul sekali untuk memulai ini gitu tengah-tengah kondisi kesulitan-kesulitan yang ada. Tapi ternyata habit itu membentuk membentuk manusia gitu ya. Mhm. Disiplin itu membentuk habit, habit itu membentuk satu budaya baru gitu. Ya ini gitu, ini firman. Ya kamu perlu untuk terus disiplin di dalam firman. Baca firman tiap hari, doa tiap hari. Kalau ada buku-buku rohani pun yang sebagai suplemen yang melengkapi mereka baca itu supaya kamu semakin bertumbuh. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengusahakan supaya uh, di dalam komunitas yang kecil orang-orang percaya bisa merasakan bagaimana habit itu terbentuk melalui disiplin-disiplin. Mhm. Itu sih Kak yang bisa dari komunitas besar dan komunitas kecilnya.
Iya, ini cukup menarik sih, Dot. Walaupun memang kalau kita bicara tentang komunitas, ini cakupannya sangat luas ya. Jadi Benar, memang agak apa cukup cukup sulit untuk membuatnya eh apa ya, membahas hanya di satu titik gitu karena komunitas ini banyak banget banyak sekali. sisi-sisinya gitu. Mm-mm. Tapi dari apa yang Dodi sampaikan dan aku sangat setuju gitu bahwa eh, sebenarnya yang pertama itu adalah berakar di dalam berakar pada satu hal. Apakah kita mencintai firman Tuhan atau enggak gitu. Karena kalau misalnya kita mencintai firman Tuhan, kita akan mencari gitu. Kita akan mencari Ya, gitu kan. Dan eh, ketika kita sudah merasakan kenikmatannya, apapun itu gitu. Kalau misalnya nih kita makanan sate Padang gitu kan, enak. Mungkin nyetir 1 jam kita jabanin tuh, kita pergi ke sana gitu. Karena kita tahu ini enak nih sate Padang gitu. Dan kalau firman Tuhan kita udah mengecap kenikmatannya gitu kan, kita akan cari tuh dengan cara seperti apapun kan seperti itu. Cuma memang kan perjalanan rohani setiap orang berbeda-beda gitu. Ada ya, yang eh, udah mengecap nikmatnya nih gitu kan. Jadi dia jalan sendiri, mencari komunitas sendiri gitu. Ada juga yang masuk di komunitas dulu, baru akhirnya di sana awalnya nggak suka gitu, tapi melalui disiplin, oh iya ternyata mengenal Allah, lalu kemudian mencintai firman gitu. Jadi cukup kompleks ya, maksudnya ada beda-beda ya, apa mm-mm. namanya, cara Tuhan menarik setiap orang ke dia gitu, beda-beda dan itu menariknya gitu bahwa peran komunitas itu juga sangat penting untuk membangun disiplin gitu dan menarik waktu Dodi bilang bahwa tadi tentang lagu-lagu dan lain sebagainya. Sebenarnya eh, itu udah sering banget kami obrolin gitu sama Abang, sering banget ngobrolin Mm-mm. tentang bagaimana memilih lagu senternya siapa gitu kan. Senternya Allah, Injil atau senternya kita gitu. Bagaimana kita Mm-mm. suka lagu ini eh, ngerti nggak meaningnya atau hanya karena genre musiknya asik misalnya gitu Ya, ya. hal-hal yang seperti itu. Tapi mungkin itu udah apa ya jauh ya dari Mm-mm. ya, ya Mm-mm. itu satu satu part gitu bahwa memang kalau aku bisa simpulkan dari yang Dodi bilang ya komunitas juga berperan untuk menumbuhkan cinta pada firman Tuhan itu dengan ya berfokus pada firman segala sesuatu termasuk lagu-lagu termasuk setiap mungkin keakraban atau apapun Ya, pusatnya ada di situ gitu. Ya, dan itu ya. mungkin apa ya jadi concern mungkin ada orang yang berpikir gini nih. Misalnya Mm. udah aku ke gereja sekali seminggu cukup lah gitu. Eh, dan ada juga orang-orang yang bersikap skeptis gitu terhadap eh, persekutuan-persekutuan gitu. Ya udahlah gitu. Di persekutuan itu juga eh, apa namanya aku nggak enjoy gitu. Terus aku juga udahlah gitu masih banyak kegiatan yang lain 1 kali seminggu cukup lah gitu. Gimana menurut Dodi pandangan yang seperti itu? Apa yang eh, kita kehilangan ketika kita punya pandangan seperti itu gitu? Mm. Oke. Iya, di satu sisi misalnya terhadap orang-orang yang skeptis terhadap komunitas gitu ya. Ya banyak sekali asumsi-asumsi yang mendasari pikiran kita itu dan berdasarkan memang apa yang mereka alami. Mhm, Kenapa ya mereka bisa skeptis gitu? Bisa mhm, jadi memang mereka kecewa dengan komunitas gitu. Bisa jadi komunitas yang dilihatnya adalah komunitas-komunitas yang pada akhirnya ah gua tuh eh, nggak dapatkan sesuatu yang lebih besar bahwa banyak kemunafikan-kemunafikan di dalamnya. Itu patut kita akui itu. Komunitas Kristen itu eh, seringkali menampilkan hal yang seperti itu mhm, gitu. Nah, tapi bagaimana eh, pada akhirnya kita belajar gitu ya sebagai komunitas itu eh, membuka diri di dalam apa ya dalam komunitas itu orang belajar untuk membuka diri
membuka kerapuhan-kerapuhannya, dan bagaimana kita mengajarkan setiap orang untuk menilai orang lain, pada akhirnya bukan menjadi satu macam kemunafikan. Komunitas itu justru harus menjadi rumah sakitnya orang-orang berdosa untuk dibentuk di dalam itu gitu. Nah, nah bagaimana terhadap orang-orang yang skeptis, ya pertama memang komunitas itu sebenarnya harus belajar juga untuk menerima keraguan gitu, Mhm. untuk menerima keraguan dari orang-orang di luar komunitas yang bahkan bisa bilang ngapain sih masuk yang seperti itu, ya emang hidupnya berdampak banget, toh enggak juga gitu. Tapi kan bagaimana komunitas itu bisa eh, menerima keraguan-keraguan itu sehingga di dalam tubuhnya itu, tubuh komunitas itu sendiri belajar untuk memberi ruang bagi penerimaan bagi orang-orang yang ragu-ragu itu gitu loh. Memberi ruang itu supaya mereka juga bisa terakomodir gitu. Enggak loh, sebenarnya komunitas kita itu enggak yang seperti ini Mhm. gitu. Nah, disinilah menjaga ketegangannya yang sulit. Karena penerimaan-penerimaan, relevansi-relevansi yang dilakukan komunitas pada akhirnya bisa semakin bablas tuh dikerjakan. Di satu sisi kita membutuhkan bagaimana kita membangun kehidupan jemaat gitu. Mhm. Nah, itu ketegangannya. Nah, itu yang untuk orang-orang yang skeptis gitu ya. Mungkin Mhm. orang-orang yang ragu, orang-orang yang kecewa sama komunitas-komunitas gitu. Memang komunitas harus belajar membuka diri, belajar membuka ruang bagi mereka. Nah, bagi orang-orang yang memang nggak mengalami atau nggak mau ikutan komunitas, apa apa sih yang hilang gitu ya ya? Ya ada kehilangan. Yang pertama pasti kehilangan momen Mhm. gitu. Itu kehilangan momen bagaimana bersekutu dengan orang-orang yang sama-sama rapuh sih, sama-sama eh iya apa ya, ya rapuh gitu ya, sama-sama orang yang tanda kutipnya kalau si John Ortberg bilang itu dalam bukunya orang cacat gitu, sama-sama orang cacat, bukan berarti orang-orang yang cacat secara fisik, tapi cacat karena keberdosaannya sehingga hidupnya benar-benar banyak sekali titik-titik yang kita bisa lihat kelemahannya gitu ya. Eh, Kehilangan momen itu, kehilangan momen bersekutu gitu. Dan kehilangan momen bersekutu itu juga kalau terus-menerus eh, dialami gitu ya, itu bisa jadi kehilangan maknanya juga bersekutu Mhm. gitu. Jadi bukan hanya kehilangan momen, tapi kehilangan makna. Ya. Kenapa gue harus bersekutu gitu? Ya. Eh, Memang kalau kita bilang, ya dengan bersekutu kamu akan merasakan seperti ini. Bersekutu orang percaya itu penting karena kamu saling menajamkan. Secara teori, secara definisi itu benar. Tapi kan bagaimana orang bisa mendapat maknanya itu, orang harus terjun di dalam dulu. Mhm. Nah, kalau orang nggak pernah terjun di dalam, mereka akan kehilangan maknanya. Mhm. Mereka ada kehilangan kesempatan untuk dapat makna. Ya sebenarnya begini loh, gitu loh. Nah, yang terakhir bagi ya bagaimana kehilangan ya kehilangan cicipan-cicipan ya, merasakan gimana sih ini kerajaan Allah nih melalui komunitas. Nah, itu Mhm. sih Kak. Ya. Mungkin agak sedikit sulit ya untuk tadinya aku mau mau bertanya gitu. Pernah nggak ada momen di mana Dodi tidak terlibat di dalam komunitas gitu kan? Sepertinya mm, setelah mulai di mahasiswa sampai sekarang belum ada gitu ya. Ada Yang Kak, ada. ada, Oh ada. ya, bisa nggak Dodi berbagi gitu kan? Karena ini bisa menjadi comparison gitu. Apa Mm-mm. ketika tidak ada di komunitas dengan ketika ada di dalam komunitas? What's the difference Ya, gitu? eh ya aku salah satu orang yang aku bilang tadi kehilangan makna bersekutu. Karena semenjak lulus terus sulit sekali mencari pekerjaan, ya aku cenderung menarik diri dari komunitas-komunitas. Jadi sempat selama 6 bulan lebih mungkin ya merasa kecewa sama Tuhan gitu ya. Katanya
kita punya komunitas Kristen nih, Mhm. tapi kayaknya nggak ada bantuan-bantuan nih, gitu Mhm. lah. Apalagi terhadap orang yang sedang bergumul di dalam mencari pekerjaan pada waktu itu, gitu. Dan itu juga membawaku bukan hanya merasa kecewa, tetapi juga di dalam disiplin-disiplin yang sudah terbentuk itu stop semua, Mhm. gitu loh. Akhirnya jadi semacam apa ya namanya ya, eh, suatu kepahitan mungkin gitu ya. Nah, yang bikin aku bisa balik lagi adalah satu itu eh, memaksakan diri kali ya. Ah, kayaknya udah lama nih gitu. Mhm. Kayaknya aku nggak tahu itu pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Kayaknya udah lama nih eh, nggak ikut momen ini gitu loh. Nggak ikut satu yang aku ingat itu momen KKR sebenarnya. Mhm. eh, di Kemayoran kalau nggak salah ya. Mhm. Nah, momen KKR itu hujan-hujan aku paksa gitu supaya aku bisa dapat gitu loh. Eh, Cicipan yang dulu semenjak kuliah tuh aku pernah lakukan dan aku lakukan gitu ya. Aku paksa diriku dan ternyata oh ini rasanya comeback gitu ya. Ini rasanya balik lagi. Eh, ini rasanya berjuang hujan-hujan malam-malam untuk untuk ngikutin ibadah dan kita memang outdoor gitu ya, hujan gerimis-gerimis kena basah gitu. Malam pula Mhm. gitu. Jadi eh kalau bisa dibilang mungkin aku case khusus karena aku maksakan diriku Mhm. nggak diajak gitu ya. Tapi karena memang ya itu diajaknya melalui ya undangan aja yang kelihatan di media sosial. Kayaknya Mhm. pengen ngikut nih gitu. Nah dari sana ketemu ketemu mulai lagi untuk membangun komunikasi dengan orang-orang yang pernah terlibat di dalam komunitas, mulai lagi membangun habit-habit yang dulu sudah pernah dikerjakan. Dan dari sana bersyukurnya Tuhan tarik untuk bekerja di dalam komunitas pelayanan Kristen juga gitu. Mulai dari kepanitiaan dulu diikuti, melihat bagaimana pertumbuhan yang dirasakan, baru mulai jadi full timernya di dalam satu komunitas itu. Jadi kalau dibilang nggak pernah, sebenarnya pernah juga gitu ya. Itu Mhm. hampir setahun gitu Mhm. karena merasakan kekecewaan dan mungkin kepahitan juga di dalam itu. Nah, mungkin gak cerita-cerita aja sama kakak. Mhm. Ya, dan itu cukup menarik, Dot. Thank you for sharing. Soalnya kan apa ya, ketika kita udah mengalami, kemudian kita bisa membandingkan, kemudian kita bisa Ya, tahu gitu apa sebenarnya yang kita rasakan, sehingga kita menarik diri dari pelayanan gitu. Apa yang sebenarnya kita kehilangan, lalu kemudian kita cari sehingga kita mau berbalik lagi dengan komunitas gitu. Nah, kalau aku sendiri eh kayaknya ada satu masa yang itu juga nggak masih tetap terlibat di dalam pelayanan, tapi eh, ada satu hal yang hilang bahwa itu hanya di pelayanan besar gitu. hmm, Pelayanan besar di sekolah minggu, eh, ketika pernah satu waktu di Krakatau ya. Akhirnya aku memutuskan aku harus balik ke Padang Bulan karena walaupun oke, 1 jam, apa ya, aku harus nyetir 1 jam gitu kan setiap hari minggu bolak-balik, tapi di sana aku belajar bahwa di sana aku mengalami sebuah komunitas kecil gitu. Guru sekolah ya, minggu yang belajar bersama firman Tuhan gitu. Tapi di gereja yang sebelumnya itu datang ngajar sekolah minggu lalu pulang, datang lagi ngajar sekolah minggu lalu pulang gitu. Jadi aku mengalami bahwa kok ada yang hilang ya gitu. Dengan hanya datang lalu pulang, datang lakukan tahu ini pulang. lalu pulang gitu. Kok kayaknya nggak deh, nggak seperti ini semestinya gitu. Aku berpikir Hmm, akhirnya ya udah deh balik lagi ke tempat yang lama gitu. Nah, dari yang tadi Dodi sampaikan gitu, berarti sebenarnya ada masa-masa, setuju nggak bahwa sebenarnya ada masa-masa kita memang malas untuk datang ke komunitas karena satu dan lain hal. Setuju Ya, nggak dengan itu? setuju,
setuju Setuju. ya. Ya, Mhm. aku juga cukup setuju dengan itu gitu. Dan eh menurut Dodi gitu, ketika kita mengalami itu, bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Ya aku masih pegang apa ya, satu prinsip ya. Mhm, eh Kadang-kadang maksa itu perlu sih, mhm, gitu. Kadang-kadang maksa itu perlu. Dan aku lupa siapa yang bilang, oh Charles Charles Spurgeon, gitu ya. mhm, Charles Spurgeon bilang, even kamu di dalam kekeringan rohani, kamu tetaplah untuk berdoa, tetaplah untuk baca firman, gitu loh. Kalau kamu dalam kondisi kekeringan rohani aja kamu nggak melakukan itu, ya gimana nantinya, gitu loh. Eh, Nah, aku pikir bagaimana menyikapi waktu kita sedang malas datang ke persekutuan. Oke, malas satu dua kali sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sampai kebablasan, itu yang jadi masalah. Kayaknya nikmat banget gitu. Eh, Memang banyak faktornya gitu bikin orang malas. Mungkin kecewa atau mungkin karena kita punya satu pandangan, kita lihat di dalam komunitas ternyata kita nggak dapat itu. mhm, Dan itu bisa bikin kita males gitu. Atau benar-benar kita purely males aja gitu mhm, loh, karena saking kondisi capek, apalagi di Jakarta tuh kan aduh hektik sekali, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam transportasi umum tidak berhenti mhm, mengantarkan orang-orang kerja pergi dan pulang gitu. mhm, Dan eh, ya nampaknya memang harus ada sebuah paksaan di dalam diri ya. mhm, Ini secara personal gitu, karena perannya komunitas untuk mengajak, iya gimana lah, ya itulah perannya orang percaya kepada sahabat-sahabatnya mhm, gitu. Nah, tapi di dalam diri atau secara personal bagaimana kita menyikapi, ya penting mungkin ya untuk memaksa diri untuk ikut dan terlibat iya, gitu loh. Dan nggak eh, jangan mungkin jangan cuma jadi jemaat yang pergi pulang kali ya. mhm, Eh, Satu dan lain hal mungkin kita bisa cicipi untuk bagaimana kita menjadi pelayan-pelayan di situ. Even di dalam mungkin jadi ya orang-orang nggak lihat itu operator slide Zoom itu, atau operator slide yang buat ibadah, atau mungkin jadi usher dan kolektan, itu kan satu bentuk pelayanan gitu. Dan pelayanan itu memaksa kita untuk tetap hadir gitu dalam komunitas gitu. Nah, perannya komunitas ya bagaimana menciptakan komunitas yang bersahabat mhm, gitu loh. Nah, bukan komunitas yang pada akhirnya oke karena ini event gereja, pelayan-pelayannya jadi sibuk-sibuk sendiri gitu. mhm, Nggak ada persekutuan yang terbentuk, nggak ada relasi yang terbentuk di dalamnya. Padahal kalau kita mau bilang persekutuan bagaimana terbentuk, ya persekutuan terbentuk karena Allah Trinitas itu Allah persekutuan, mhm, kan gitu. Allah yang bersekutu. Gak mungkin. Nah, bagaimana kita menghadirkan cicipan kerajaan Allah kalau kita nggak menampilkan wajah persekutuan itu di dalam komunitas, menampilkan wajah persahabatan itu di dalam komunitas. mhm. Nah, itu perannya komunitas. Walaupun kita ini orang percaya, walaupun eh, semestinya, idealnya kita selalu mencintai firman Tuhan, idealnya kita selalu mencintai untuk berada di dalam komunitas orang percaya, tapi selama di dalam tubuh yang masih fana ini, kita masih banyak hal yang harus kita berperang gitu ya. Males, kadang-kadang, aduh males banget, capek gitu. Hmm, Kadang, aduh males banget, aku juga nggak suka dengan ya, cara mereka seperti ini. Aku nggak suka. Ada banyak hal yang membuat kita malas dan memang ya memaksa. Memaksa iya. adalah Aku memaksa. sering seperti itu memang, Kak. Ya, ketika memaksa diri kemudian ya akhirnya mungkin akan ada hal-hal yang kita temukan yang membuat kita oh iya ya, gitu. Akhirnya menyegarkan lagi kita yang udah lesu. Akhirnya Ya, membangkitkan lagi kita yang udah putus asa gitu.
udah Iya, iya. males gitu, Mm-mm. udahlah gitu, aku nggak mau lagi gitu. Dan ya itu hal yang aku pikir, dan itu menarik yang Dodi bilang bahwa kita butuh pelayanan karena itu menarik kita untuk terus Mm-mm. terlibat ada di situ. Bahkan ketika kita malas, kita tetap karena kita tahu kita ada tanggung jawab di sini gitu. Iya, iya benar. Itu itu aku sangat setuju dengan hal itu gitu bahwa eh, kita membutuhkan pelayanan Iya, gitu. Satu sisi ya pelayanan juga memakai kita, tapi kita butuh ada di situ, atau ada di situ, benar. mengetahui bahwa kita ini lemah gitu, kita ini pengen loh untuk nggak di situ gitu, secara nafsunya kita pengen loh untuk lari gitu, tapi ketika diikat mau kemana loh gitu, ada tanggung jawab nih gitu, dan kita belajar dari situ. Ya, itu sangat sangat menarik dan itu privilege yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Mm. Balik lagi ke yang awal tadi bahwa eh, arus zaman dan arus eh, budaya ini menarik kita keras banget gitu. Mm-mm. Terus bagaimana terlibat di dalam komunitas menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah arus yang hiruk pikuk banget ini, mempengaruhi kita dari banyak sisi gitu. Oh ya, bagaimana peran komunitas membuat kita tuh menarik kita ya dari uh, pengaruh-pengaruhnya zaman yang begitu keras. Mhm. Kalau dibilang bagaimana sebenarnya kan tadi kita udah bicarakan gitu ya. Mhm. Nah, aku selalu melihat Alkitab tuh secara eksplisit menggambarkan komunitas orang percaya itu dalam tubuh gereja mula-mula gitu Mhm. ya, jemaat mula-mula di mana tuh mereka menampilkan ciri khas kehidupan sebagai komunitas yang memang patut ditiru. Sebenarnya kalau dibilang jemaat mula-mula sebagai jemaat yang ideal-ideal banget, sebenarnya enggak. Kita bisa bayangkan itu keotiknya gitu. 3.000 orang yang tiba-tiba dibaptis, tiba-tiba melakukan berbagai praktik-praktik berbagi hidup gitu ya. Eh, yang kebayang mungkin yang tercatat di Alkitab bagaimana apa ya wow-nya gitu. Tapi aku percaya bahwa ada konflik-konflik lah yang dialami mereka. Bahkan Mhm. di Kisah Rasul 5 kita melihat dosanya komunitas, orang di dalam komunitas gitu. Eh, ini apa memotong persembahan gitu. Nah, tapi ada satu ciri khas yang ditampilkan bagaimana memang komunitas-komunitas ini tuh bertekun di dalam pengajaran para rasul dan saling mendoakan. Itu yang pertama. Dan itu yang menjadi satu prinsip ya di tengah-tengah yang pertama yang tadi aku bilang sebelumnya komunitas itu harus menampilkan wajahnya Allah yang bersahabat nih gitu terhadap umat. Bagaimana menampilkan Allah yang bersahabat kalau kita nggak punya hospitality juga di dalam komunitas keramah tamahan itu penting untuk orang itu bisa diterima kehadirannya. Nah, tetapi langkah selanjutnya adalah yaitu tadi gitu. Komunitas itu menampilkan persahabatan di dalam juga kamu atau kita itu belajar bahwa dalam komunitas itu bukan hihi haha hehe gitu loh. Tapi ada tujuannya gitu. Ada tujuannya sebagai komunitas. Ya, kita bertekun di dalam firman menampilkan kerajaan Allah itu, fortesnya kerajaan Allah itu bagaimana? Yang punya kerajaan Allah itu ya Allah kan. Nah, bagaimana kita menampilkan itu kalau kita nggak kenal Allah melalui firman-Nya? Nah, makanya bertekun di dalam firman dan doa gitu loh. Iya di dalam arus zaman yang seperti ini lagi-lagi ini menjadi satu macam apa ya? Klise kali ya. Ah, firman dan doa. Terus firman dan doa terus. Tapi itu satu cara yang paling efektif untuk membawa orang itu ingat gitu siapa dirinya di hadapan Tuhan gitu loh. Ingat bahwa di dalam zaman atau culture yang berubah,
di dalam hidup yang kita jalani sebagai orang percaya, kita itu miliknya Tuhan. Bagaimana kita tahu? Ya kita belajar firman. Isi hatinya Tuhan tuh ada di firman semua. Gitu. Dan nah komunitas mula-mula ini mempraktikkan satu ciri yang utama gitu loh. Yaitu fondasinya. Gitu. Itu fondasinya. Kita harus sama-sama meyakini bahwa Kristus yang sudah menebus itu membuat kita eh, menjadi mendapatkan anugerah ya melalui belas kasihan itu, sehingga kita di dalam satu perasaan kita membutuhkan satu sama lain, kita bentuk komunitas. Di dalam komunitas itu juga yang mendorong kita untuk terus bergiat kan di dalam itu firman itu. Iya itu fondasinya firman itu dulu. Yang pertama firman dan doa. Bagaimana komunitas menampilkan itu. Yang kedua menampilkan hidup yang berbagi gitu. Hidup yang eh iya saling melayani, hidup yang mengasihi, hidup yang bersekutu melalui berbagi itu gitu. Kalau komunitas jemaat mula-mula kan bilang kayaknya ya ini kayak utopia utopia banget gitu. Mereka jual hartanya gitu. Mereka berbagi semua miliknya gitu ya. Nampaknya memang ada satu macam dramatisasi di dalam yang ketika Lukas menulis ini. Tapi ada satu poin penting di mana memang jemaat mula-mula melakukan itu gitu. Even kita kalau baca tafsiran pada akhirnya melihat oh enggak kok. Salah satu buktinya mereka nggak menjual habis hartanya ya mereka kan bisa dari rumah ke rumah gitu duduk bareng gitu. Otomatis ya memang mereka punya juga harta yang di belakang. Tapi satu prinsip yang mereka pakai adalah ini harta buat membangun jemaat. Apa yang aku punya buat membangun jemaat. Gak cuma harta, karunia yang aku punya, talenta yang aku punya buat bangun jemaat. Nah, setelah menghadirkan itu ya bagaimana komunitas juga berperan serta menarik orang gitu ya. Ini aku tadi terpikir juga sekelibat itu ya, menarik orang bagaimana ya orang-orang yang baru gitu ya setelah kita kenalkan terhadap komunitas ini, kita beri kesempatan juga untuk melayani berdasarkan apa yang mereka punya. Nah, gitu ya. Eh, ya tadi lagi balik lagi habit-habit apa habit kan terbentuk gitu ya. Dibentuk melalui disiplin-disiplin gitu. Dan bagaimana hidup berbagi ini aku yakin dan percaya nggak serta merta langsung ya berubah hidup yang berbagi enggak, ada pelajarannya sehari demi sehari ya kamu berbagilah gitu, sehari demi sehari ya kamu belajar untuk membagikan apa yang ada padamu gitu. Dan apa yang menggerakkan itu ya otomatis kasih itu kan itu penting. Nah yang ketiga itu adalah eh, apa yang bisa komunitas tampilkan untuk menarik itu semua dari tantangan zaman atau orang-orang percaya dari tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Ini kan semacam apa ya, kita sedang a war of idenya sebenarnya. Zaman ini punya idenya, komunitas Kristen juga berani untuk semacam jadi counter idenya gitu, counter argumennya. Nah, komunitas harus menunjukkan hidup yang otentik gitu, hidup yang otentik dan eh, bersaksi ya gitu loh. Di tengah banyaknya orang-orang yang tadi aku bilang cacat secara spiritual atau cacat di dalam segala moralnya gitu ya. Apakah memang benar-benar komunitas itu sudah menampilkan keotentisitasannya gitu di dalam eh, hidup berkomunitas ini. Nah, itu sih eh, mungkin menampilkan wajah persahabatan itu mungkin bisa dimasukkan di dalam kategori menunjukkan hidup yang otentik gitu ya, sehingga bisa jadi kesaksian pada akhirnya. Dan komunitas jemaat mula-mula melakukan itu. Mereka disukai sama semua orang karena hidup mereka hidup yang otentik itu terbuka. Ya lo bisa lihat, kamu bisa lihat hidup kami itu seperti ini. Nah, nah itu sih yang bisa jadi mungkin daya tarik ya kepada orang-orang yang ah, terpengaruh banyak gitu, tergerus zaman mungkin gitu. Itu sih Kak.
Ya, dan eh, ya aku setuju dengan apa yang Dodi bilang, dan satu hal, eh, ketika apa namanya ya, ketika kita kita ini menyerap banyak sekali ide setiap hari, ya nggak sih? Menyerap Ya, dari sosial media lah, menyerap dari berita lah, menyerap dari orang-orang yang ada di sekitar kita lah gitu. Dan setiap ide-ide yang masuk ini diproses sama pikiran kita gitu. Dan semakin sering kita mendengar ide itu, semakin ide itu masuk, dan mungkin yang tidak benar menjadi kita anggap benar. Iya nggak sih? ya. Mm-mm. Dan berada di dalam komunitas membuat kita menerima ide-ide yang mengencounter culture itu. Iya, Iya nggak sih, sebenarnya berada di ya, dalam mengcounter komunitas, kata itu. iya, ketika di luar kan orang bilang, culture bilang A, sementara ini nggak inline dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ada di komunitas, kita menemukan orang-orang yang mengencounter yang ini nggak sejalan loh dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kita, oh iya ya, ini kita udah sampai ke bagian akhir nih, Don. Eh, Mm-mm. kan tidak ada komunitas yang ideal. Terus, kenapa kita butuh komunitas? Mungkin tadi kita udah bisa Nah, bahas ya dari awal, tapi as a closing statement gitu, bisa nggak iya, kita apa namanya ya, Dodi boleh sampaikan kenapa ya. kita tetap butuh komunitas? Nah, di dalam ya kita percaya bahwa komunitas itu memang tidak ideal, tidak ada komunitas yang ideal. Bahkan di jemaat mula-mula pun kalau kita baca sebenarnya nggak ideal juga gitu Mhm. menjadi sebuah komunitas. Tetapi di dalam komunitas yang tidak ideal, yang isinya juga orang-orang yang tidak ideal, orang-orang yang punya kelebihan, kekurangan, keterbatasan, di dalam komunitas itu Allah sedang menampilkan wajahnya. Mhm. Allah sedang menampilkan wajahnya melalui anugerahnya dia memakai keterbatasan setiap anggota, setiap jemaat, setiap orang-orang percaya di dalam komunitas untuk saling menopang, saling bersekutu, sehingga bisa merasakan pertumbuhan dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan Mhm. gitu di dalam komunitas itu, menampilkan wajah Allah juga kepada dunia. Ini loh wajah Allah, ini loh kerajaan Allah di dalam komunitas tersebut. Jadi kenapa penting? Ya memang meskipun nggak ideal, kita mesti melihat ya kalau ada teman-teman yang sekarang dalam kondisi sedang kepahitan atau sedang merasa malas banget ikut komunitas. Komunitas Kristen ini pada akhirnya bukan hanya semacam komunitas untuk ketawa-ketawa, untuk belajar firman doang. Enggak, tapi ada satu gambar besar di mana komunitas ini Allah sedang menampilkan wajahnya melalui keterbatasan setiap orang yang mengalami pertumbuhan sehingga kerajaan Allah bisa diberitakan Mhm. di dalam hidup-hidup yang otentik dan bersaksi ini. Gitu sih ya. Mhm. Ya, ya, menarik sih ya. Kalau dibilang tidak ada komunitas yang sempurna, pasti ya, karena orang-orang yang Ya, di dalamnya juga nggak sempurna gitu. Kita, walaupun kita orang percaya, kita masih di dalam tubuh yang fana, belum di dalam glorified body gitu ya. benar. Jadi kita masih struggle dengan banyak hal, berperang dengan dosa setiap hari gitu. Jadi eh, justru karena menyadari itu sebenarnya kita butuh komunitas gitu kan ya. Karena Komunitas-komunitas. ketika yang seorang jatuh, seorang menopang gitu. Jadi silih berganti gitu. Dan menarik bahwa justru kelemahan-kelemahan kita itu pun Allah bisa pakai gitu untuk kita saling belajar, belajar untuk eh, saling mengasihi, belajar untuk menegur dengan kasih, belajar untuk menopang ketika yang seorang lemah gitu. Dan itu eh, Allah pakai gitu. Ketika kita sempurna, justru mungkin kita akan bilang, aku nggak membutuhkan orang lain gitu. Tapi Ya, Allah memakai ketidaksempurnaan dan keterbatasan kita itu justru untuk membuat kita bertumbuh untuk kebaikan kita dan
membuat Allah dimuliakan gitu. Dan itu sangat menarik gitu. Eh, Kemudian yang terakhir mungkin Dot, bagaimana dengan orang percaya yang ada di daerah tanpa komunitas? Kayak, Eh, tadi di daerah terpencil ya, ya, yang tanpa komunitas. Ya, eh, ya memang zaman sudah maju, mhm, teman-teman. Jadi eh, kalau teman-teman mungkin berada di dalam eh, daerah yang terpencil, mungkin sana pekerjaan dan sebagainya, kalau masih ada koneksi internet gitu ya, ya mhm, sebisa mungkin tetap keep in touch gitu ya, tetap keep connect gitu sama teman-teman yang persekutuannya, teman-teman di dalam kelompok kecilnya, KTB-nya gitu ya. Kita mungkin bisa KTB melalui Zoom, WA, banyak sekali platform yang ada saat ini yang bisa dipakai sama teman-teman gitu. Kalaupun tidak ada, uh, ya misalnya ada gereja lokal, disitulah kita bisa bertumbuh, disitulah kita bisa belajar dan juga belajar untuk melayani. Kupikir memang salah satu keuntungan juga bagi komunitas gereja mendapatkan teman-teman yang sudah merasakan pembinaan gitu. Ya kita nggak bisa menampik kalau mungkin jaraknya jauh gitu ya 1 sampai 2 jam dan bikin kita malas. Tapi orang-orang yang butuh, orang-orang yang cinta gitu ya, sama bagaimana Tuhan membentuk dirinya melalui komunitas pasti akan memperjuangkan hal ini mhm, gitu. ya, Tapi sekali lagi ke big idea-nya bahwa Tuhan punya tujuan di dalam komunitas yang terbatas ini. Tuhan sedang menampakkan wajahnya kepada dunia melalui komunitas ini. mhm, Gitu sih, menurut ya. seorang percaya. Gitu sih. Itu sangat menarik ya, Dot. Apalagi setelah COVID, kita belajar Hmm, banyak beradaptasi. Akhirnya kita harus belajar menggunakan Zoom, Google Meet, so, dan benar. itu sangat menolong untuk kita bisa terus belajar. Walaupun tentu tetap lebih asik ya kalau misalnya kita bisa ketemu, Mau berbagi langsung. hidup gitu. Tapi namanya juga mensiasati keterbatasan ya. Jadi kita bisa menggunakan sesuatu walaupun tidak ideal atau tidak seperti yang kita harapkan, ya tapi daripada enggak sama sekali gitu. Itu lebih lebih berbahaya gitu, kita lebih kehilangan banyak hal. Dan menarik waktu Dodi bilang gereja lokal, karena memang kadang-kadang kan kita pasti berpikir, bukan pasti ya, mungkin berpikir, aku nggak bisa ngasih apa-apa nih ke gereja lokal gitu ya. Aku Hmm, juga sangat terbatas, nggak ngerti firman Tuhan banyak gitu. hmm. Dan kayaknya justru itu menolong kita juga nggak sih ketika kita terlibat di, Ya, kita punya tanggung jawab gitu. Jadi kita berpikir, apa harus aku lakukan? Apa harus aku pelajari gitu ya? Apa harus ya, aku mengerti dari firman Tuhan? Akhirnya itu jadi menarik kita secara ya, tidak langsung, menarik, memaksa kita untuk belajar gitu ya. Itu sangat sangat menarik gitu. Dan sebelum aku sampaikan eh, kesimpulan nih, Dot, ada nggak final yang Dodi mau sampaikan dari semua yang udah kita bicarain tadi? ini final statement, ya, final closing statement dan sebagainya. Iya, Ya, iya. Sebelum aku ini nanti simpulin di akhir. ini sebagai sebuah ajakan atau Sebagai sebuah ajakan boleh, atau sebagai sebuah sharing pengalaman, bukan, kesimpulan dari sepanjang perjalanan ya, berada di dalam komunitas, kemudian mungkin ada di luar komunitas, kemudian mungkin melayani orang-orang yang eh, jauh dari komunitas, ya dari ya, semuanya, anything. ya, 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 kesimpulannya ya. Ah, Kembali lagi, teman-teman, eh, saya mempercayai kalau orang itu bisa bertumbuh gitu ya. Dari buku yang saya baca, terus saya ambil intisarinya, saya sepakat dengan apa yang beliau ucapkan bahwa saya mempercayai bahwa orang bisa bertumbuh sendiri Mhm. melalui belajar firman Tuhan, melalui latihan disiplin rohani, latihan jiwanya. eh, saya yakin orang bisa bertumbuh. Tapi kalau mau bertumbuh lebih dalam, ya maka perlu join di dalam komunitas. Karena di dalam komunitaslah kita belajar mengerti, mengenal siapa diri kita,
mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan dan mengenal siapa diri kita di dalam sesama kita. Itu. Jadi dalam komunitas kita belajar demikian. Dan satu lagi, uh, untuk teman-teman yang sedang berkutat mengikut bergumul apakah aku ikut komunitas atau teman-teman yang sudah lama melayani dalam komunitas, ya memang kembali lagi kepada big idea-nya gitu ya. Big idea-nya Allah menciptakan komunitas. Yang pertama karena Allah memang Allah kita Allah Tritunggal yang bersekutu, maka muncullah bagaimana kita bisa bersekutu di dalam Kristus yang menyatukan kita itu. Dan yang kedua adalah, ingatlah komunitas yang tadi tidak ideal itu, di mana Allah itu sedang menampilkan wajahnya melalui anugerahnya yang dicurahkan kepada orang-orang yang tidak ideal juga, orang-orang yang terbatas. Allah sedang menampilkan wajahnya melalui komunitas yang tidak ideal itu. Sehingga orang-orang yang lain yang tidak melihat atau orang-orang yang di luar komunitas itu melihat bagaimana kerajaan Allah sedang berjalan di dunia ini. Gitu. Jadi ada satu misi besar juga yang Tuhan sedang taruhkan di dalam komunitas orang percaya. Itu aja sih, Kak. Ya, ya, thank you, Dot. Mungkin dari sepanjang yang kita bahas, sedikit aku bisa simpulkan bahwa tantangan zaman ini begitu kuat, menarik kita. Ya, Ada banyak ide-ide yang setiap hari disajikan ke kita. Ada ya, ide-ide yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih banyak ide-ide yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, menarik kita kuat gitu. Nggak hanya dari dunia nyata, dunia maya lebih banyak lagi ada di dalam genggaman kita gitu. Dan apa yang membuat kita bisa bertahan? Satu, mencintai firman Tuhan gitu. benar. Lebih dari apapun, belajar setiap hari. Karena menyadari kita ini lemah dan gampang lupa. Jadi harus terus Ya, diingatin, mengingatin diri sendiri dengan firman Tuhan setiap hari gitu. Tetapi di sisi lain Allah memberikan anugerah lain sama kita, yaitu komunitas orang percaya. Dan ya, kalau kita nggak terlibat di dalam, sebenarnya kita menyia-nyiakan sebuah anugerah yang Tuhan kasih gitu. Udah dikasih loh ini teman-temanmu gitu. Orang-orang yang mau sama-sama belajar dan bertumbuh samamu. Masa kamu nggak mau sih? Masa kamu menyia-nyiakan sih gitu? Mungkin ya, ada banyak kekecewaan sama pelayanan, mungkin ada banyak eh, pergumulan hidup yang membuat menarik diri dari pelayanan. Itu bisa terjadi sama siapa aja gitu dan it's okay gitu. Tapi eh, balik lagi bahwa eh, komunitas ini Tuhan anugerahkan untuk menolong kita, untuk jadi tempat kita belajar, untuk jadi tempat di mana Tuhan bisa memakai banyak hal membangkitkan lagi gairah kita yang sudah hampir padam gitu. Jadi ya, tidak ada komunitas yang ideal, tapi bagaimanapun eh, komunitas ini adalah satu anugerah yang dipakai Allah untuk membuat kita semua bisa belajar, membuat kita semua belajar. bisa bertumbuh. Tidak ada yang sempurna, tapi di sana kita jatuh bangun dan belajar bersama, bertumbuh bersama, dan melaluinya ya Tuhan mempermuliakan namanya. Itu aja Ya, sih. Ya semoga orang-orang yang terlibat di dalam komunitas terus bergairah mengerjakan pelayanannya. Kita terus berdoa dan juga orang-orang yang mungkin tidak terlibat di dalam pelayanan di dalam komunitas, yuk kita bergabung dengan komunitas dan kita ya. bertumbuh bersama. Ya, thank you Dodi sudah bersedia untuk berbagi di sesiku yang perdana ini dan dengan segala perdana juga belum tahu arahnya kemana, tapi Dodi berkenan meluangkan waktu. Thank you. Ya, terima Sama-sama, kasih Kak. Sebuah teman-teman. kehormatan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.